Niki kapan berantem sama orang lagi? Ya Allah, dijadwalin loh. Enggak udah apa tahunnya tuh udah bukan untuk yang gitu-gitu. Tahunnya tuh sekarang tuh berkarya gitu. Kan udah 2 tahun berturut-turut gue berantem aja kerjanya. Sekarang udah enggak. Sekarang ini aja peace and love gitu. Kalau ada yang ngajakin berantem juga gue udah males. Ditungguin di lokasi tadi keburu rap. Nanti aku datang, pasti aku datang. Besok di pengadilan kan ada Mas Hanung. Nanti aku datang. Syutingnya di pengadilan, Cong. Iya deket banget. Kan Niki cantik banget. Aku jangan dipuji-puji. Aku kalau dipuji makin besar tete aku. Yang dipuji guys nanti Ain, coy. Aing apa? Ain. Hah? Nanti bilang cantik jadi jelma. Oh. Ada aja jangan. Astagfirullah. Masya Allah. Ini makanya suka mainin agama nih. Kok mainin agama? Enggak, ini masih Allah loh. Tadi lu makan gini-gini. Itu gatel. Itu gatel. Gak boleh. Salam dari Papua. Hai Papua. Aku tuh pengen ke Raja Empat. Pengennya tuh aku tuh pengen ke Raja Empat. Tahu bulan ini harusnya aku ke Raja Empat, tapi aku cancel karena aku lagi harus standby. Aku pengen banget ke Raja Empat guys. Wishlist aku tuh Raja Empat. Mail bot apa top, urusan dia mau top kek, dia mau bot kek, itu urusan dia. Dari Jayapura Kak, hai Jayapura, urusan dia guys. Rezeki gua top, punya bot. Iya, neraka, surga, ya belum tentu juga jadi tempat kamu dan aku gitu. Jadi nggak usah Raja Ampat, ya Raja Empat kek, kalau salah tinggal dibetulkan. Raja Ampat, ya udah Raja Ampat. Sorry kalau salah. Cuma salah penyebutan aja, udah nggak usah ada pakai keributan sayang. Iya. Kan cuma salah nyebut doang. Iya. Salam dari Bogor. Itu tadi Beautiful Pain, film gue tuh lagi syuting di Bogor. Harusnya tadi gue kesana nih, belaga-belaga mau ke rumah saudaranya. Padahal dia nggak punya saudara loh. Gue kenal Mail, ya. Berarti udah, kalau Loli udah 16 tahun 14. Udah 14 tahun gue kenal kenal Mail. Gue kenal Mail dari usia Masih kecil aja, pokoknya underage. Pokoknya dia underage. Pokoknya Loli tuh waktu itu 2 tahun umurnya. Gitu. Terus kalian tuh nih, gue mau sedikit komplain sama kalian ya. Kalian kalau gue lagi live Instagram, kalian rekam gak apa-apa, kalian taruh di channel YouTube kalian gak apa-apa, tapi jangan dikasih judul-judul yang menyesatkan gitu. Thumbnailnya jangan ribet, jangan mengarah gitu. Padahal isi dari rekamannya nggak begitu, tapi judulnya tuh begitu gitu. Jangan. Kalian tuh udah gue kasih rezeki dengan cara kalian boleh merekam setiap live Instagram gue. Sok silakan mangga gitu. Kalau kalian cuma bisa cari rezekinya lewat nge-record live Instagram, silahkan gitu. Tapi judul sama isinya kalau bisa sama aja gitu. Kayak misalkan nih kita lagi temenin Arkana berenang, Aska berenang, ya udah judulnya itu aja gitu. Jangan judulnya nih kita sedih, nggak bisa tidur begini-gini karena berantem sama ininya anaknya segala. Jangan kayak gitu. Itu kalau kayak gitu namanya kalian jahat. Jangan ya. Jadi kalau kalian mau cari rezeki, kalau kalian memang otaknya nggak bisa jalan, ya nggak bisa, pemalas, nggak mau kerja, cuman standby di handphone, beli kuota, standby di handphone, terus nungguin live Instagram gua atau live Instagram artis-artis lain, kalian posting di YouTube, channel YouTube kalian, itu jangan kayak gitu caranya, jangan kayak gitu. Kalau gue sih gampang untuk ngilang-ngilangin YouTube kalian tuh easy banget gitu. Tapi nanti gue akan jadinya gue jahat karena gue akan menghambat rezeki kalian gitu. Nggak boleh ya, jangan. Jadi kalau kalian mau ngerekam live Instagram gue, sok silakan mangga, boleh.
boleh banget, silahkan. Kalau kalian cuma bisa cari rezekinya lewat jalur itu, silahkan ya. Tapi jangan dikasih judul-judul yang jijik gue bacanya gitu. Nikita nangis, Nikita sedih, Nikita ini segala macam. Jangan, sesuai sama yang kalian rekam aja. Kayak misalkan gue lagi temenin anak gue belanja, ya udah judulnya itu aja gitu. Nanti kalau kalian tiba-tiba YouTube-nya hilang, nah kalian gak dapat rezeki kan, susah lagi kan. Jangan ya, nggak boleh gitu. Gue nggak mau menutup rezeki kalian, tidak mau ya. Tapi kalian juga harus sadar diri gitu. Kita sama-sama aja gitu kan. Kalian cari rezekinya begitu, ya sudah, nggak ada masalah. Tapi jangan dibikin-bikin yang aneh-aneh judulnya gitu. Cuman hanya untuk nge-grab penonton supaya ngelihat video kalian. Nggak boleh kayak begitu gitu. Harus sewajarnya aja. Yang make sense saja lah gitu kan. Nanti gue sih gue bukannya sombong atau apa gimana ya, kayak ngilangin YouTube gitu-gitu, itu buat gue tuh masalah nggak terlalu berat gitu kan. Apalagi kalian mengcopy, itu kan sebetulnya ada di YouTube namanya copyright apa segala macem. Itu tinggal kita laporkan aja, hilang akun kalian gitu. Tapi nanti gue akan jadi orang yang sangat jahat gitu, karena sudah menghambat atau mematikan rezeki kalian gitu. Jangan ya, gue nggak mau gitu. Gue tuh udah 7 bulan ini, hampir mau ke 8 bulan, gue tuh lagi tenang, lagi nggak mau. Buat gue huru hara tuh udah selesai gitu tahun lalu gitu. Sekarang tuh kalau gue mau huru hara tuh bener-bener huru haranya yang penting-penting aja. Kalau Niki lip serumnya udah sampai, ini makanya gimana, olesnya minim. Malam mau tidur kah? Olesnya ke biji mata sayang ya. Olesnya ke biji mata ya. Ini masih badan aja ya. Lip serum. Iya. Dipakainya lip serum itu sehari boleh 5 kali diolesin ke bibir ya. Minimal 1 jam sekali boleh. Sama nih, gue juga karena gue tuh sebetulnya kalau setiap gue live, kalian ketiknya hal-hal yang sama. Hal gini gue kasih tahu ya, kalau ada yang komen bilang iyalah anaknya kayak gitu, nggak beda jauh sama emaknya. Memang kalian pernah ketemu video saya lagi mabok? Saya tanya, ada nggak tersebar luas video saya lagi mabok? Nggak ada. Memang kalian tahu masa muda saya waktu saya umur 16 tahun. Umur 16 tahun itu saya lagi sekolah di Muhammadiyah deket rumah SMA. Terus saya pindah ke SMIP Rumah Gawita. Nggak ada saya minum, nggak ada saya mabok, nggak ada saya kabur dari rumah, nggak ada. Atau saya kabur dari tempat manapun, nggak ada. Jadi kalau kalian bilang ya iyalah anaknya nyontoh emaknya, saya tidak pernah menyontohkan hal-hal yang buruk ke anak saya. Tidak ada tidak ada ibu manapun di dunia ini mencontohkan hal-hal yang buruk gitu. Kalau anak saya mau melakukan hal-hal yang ya kayak mabok, minuman keras, alkohol, boleh dibolehkan, tapi tunggu umurnya cukup. Kapankah umurnya cukup? 21 tahun. Gitu. Di negara manapun, mau di UK, mau di Amerika, mau di Eropa, umur 16 tahun itu tidak boleh mengakses yang namanya minum-minuman alkohol. Dan kalau misalkan ada yang bilang, tapi di situ banyak orang dewasa, pasti diawasi. Orang dewasanya gendeng, berarti kenapa anak itu dibiarkan sampai lunglai? Gitu. Berarti yang dipertanyakan adalah orang dewasanya di situ kenapa tidak melarang, betul nggak? Malah direkam, sibuk direkam, disebarin gitu kan. Harusnya dilarang, apalagi orang dewasa. Orang dewasa itu kan pasti otaknya lebih jalan kan. Harusnya dilarang, jangan sampai itu terjadi gitu. Kalau ada yang klarifikasi, di situ ada orang dewasa kok. Orang dewasanya harus dipertanyakan, dia waras atau tidak di sana. Kok anak di bawah umur? Kalian kalau kalian ini kan yang nonton saya 3.500, pasti kalian punya kuota ya. Kalian cek aja di Google ya. Semua negara punya peraturan masing-masing untuk anak di bawah umur. Anak di bawah umur, apalagi di luar negeri, itu 21 tahun baru boleh minum alkohol. Gitu. Palingan kalau misalkan
semua negara tuh beda-beda sih peraturannya ya. Semua negara beda-beda peraturannya. Tapi di Indonesia aja 21 tahun. Kalian cek aja di Google. Di luar negeri, di Eropa, nggak tahu 18 tahun, gue lupa, atau 20 tahun. Nggak ada 16 tahun itu dibiarkan sama orang dewasa untuk, kecuali dia hidup dengan keluarga yang Bronx, mak bapaknya pemabok, begajulan, mungkin masuk akal lah. Tapi kan mak bapaknya kagak ada yang begajulan, menunjukkan kalau di rumah menjadi seorang ibu, merawat anak, mendidik, memberikan kasih sayang, memberikan kebutuhan yang diinginkan gitu. Jadi kalau ada yang klarifikasi entah dari keluarga, siapa tadi yang lu bilang? Marsupilami. Iya, keluarga Baby Hui itu yang selalu mensupport. Jadi gini, ada anak remaja yang memang selalu ingin didengarkan dan tidak mau disalahkan. Jadi apapun yang dia lakukan, walaupun salah, dia tidak boleh dilarang. Ada beberapa anak teenager yang melakukan hal seperti itu, banyak gitu. Nah mungkin salah satunya adalah terjadi di siapa? Apanya? Yang selalu mau dibenarkan. Terjadi di keluarga Baby Hui. Keluarga Baby Hui. Iya. Ya kan karena di sini nggak diajarkan. Di sini tidak diajarkan. Saya jujur ya, nih kalian pasti pasti kalian udah record, tapi minta tolong dengan recordan ini ya, membawa rezeki untuk kalian ya. Jangan diberikan judul yang aneh-aneh. Satu kali saya tahu ada judul yang aneh-aneh tentang recordan ini. Mohon maaf kalau saya akan menghilangkan akun YouTube kalian. Ya saya udah bilang nih. Ya, jadi kalau kalian mau rekam boleh, tapi sesuai dengan judul. Saya nggak mau dipotong-potong, saya nggak mau ya. Tahu kayak gitu, mendingan gue ngomong di YouTube aja, biar gue yang dapat rezekinya, ya. Jadi, ya kalau ada yang, nih saya cerita tentang kehidupan saya ya. Saya itu baru minum alkohol itu usia 25 tahun. Waktu itu di Takigawa. Takigawa Kemang. Ya, waktu itu ada yang namanya Takigawa Kemang. Itu juga gue disuruh minum sama almarhum Olga Saputra. Waktu itu gue minum sake, itu cuman segelas kecil ini. Itu usia 25 tahun. Tuh, 25 tahun ya. Jadi kalau kalian bilang, iyalah ajaran maknya, mak mana, ibu yang mana yang mengajarkan anaknya jadi hancur? Ibu yang mana? Nggak ada. Ibu yang mana? Gue tanya. Adiknya dugem nggak bawa anaknya. Gue emang dugem, gue gotong-gotong anak gue ke klub. Enggak, gue dugem aja kan baru-baru berapa tahun ini aja. Ini juga udah nggak lagi capek. Ini aja gue udah nggak pernah dugem. Udah ada kali. Kemarin gue cuma dugem di HW. Itu juga cuman Apaan 2 cuma jam. nyemil doang. Itu nggak dugem, itu makan. Dan itu bukan dugem karena di HW yang pokoknya semua HW itu ada cilok kesukaan gue sama cireng. Dan itu gue udah nggak bisa kena asap rokok sama sekali karena gue udah nggak ngerokok. Gue nge-vape aja nih, satu ini nih bisa 1 minggu lebih baru habis gitu. Jadi gue tuh udah hidup sehat gitu. Dan kalau ada yang bilang iyalah nyontoh, ya kalau ada yang jelek ya jangan dicontoh itu. Dan gue tidak pernah mencontohkan bermabuk-mabuk ria di rumah, nggak ada. Memang minuman gue banyak di rumah. Kalau kalian mau lihat, minuman gue mahal semua. Ada yang 1 botol belinya 75 juta, ada yang 1 botol harganya 100 juta. Gue punya di rumah, tapi tidak gue ajarkan ke anak-anakku untuk minum. Nanti kalau mau minum, nah ada usianya 20 tahun, 21 tahun. Ketika dia udah bisa cari duit sendiri. Sama pun, begitupun gue 25 tahun tuh gue udah bisa mencari uang sendiri. Gue mencari uang sendiri tuh dari usia 21 tahun. Gue sudah tidak pernah minta uang lagi sama orang tua, walaupun orang tua gue tuh berada. Kenapa? Karena gue ingin menunjukkan bahwa gue bisa sukses gitu ya. Jadi gue itu minum alkohol tuh usia 25 tahun. Dan gue kalau minum, ya gue tidak pernah di depan anak-anak gue gitu. Gak pernah gue nyontohin ya. Di rumah ini, ketika gue sudah menginjak pagar masuk rumah, gue adalah seorang ibu. Gue adalah seorang ibu. No matter what kalian mau bilang apapun, tapi ketika gue sudah masuk ke rumah, 1 jengkal, 1 telapak kaki gue masuk aja dari pagar, dari luar ke rumah, gue adalah seorang ibu. Gue adalah seorang ibu. Gue akan mencontohkan semua hal yang baik ya. Jadi tidak ada seorang ibu pelacur pun tidak ingin anaknya menjadi seorang pelacur.
seorang ibu pembunuh atau seorang ibu maling pun tidak akan mengajarkan anaknya maling sedari kecil. Gak ada. Di mana? Coba, ada nggak keturunan penjahat? Emaknya penjahat, bapaknya penjahat, anaknya penjahat juga. Ya mungkin beberapa ada, tapi itu mungkin yang udah keluarga yang udah brongs banget kali, yang memang low pendidikan, yang memang nggak ada education ya. Gak ada educationnya gitu. Jadi kalian tuh kalau komen di TikTok, di Instagram, di YouTube, ya iyalah buah nggak jatuh dari pohonnya, apa nih? Buah nggak jatuh jauh dari pohonnya. Iya, nggak ada, jatuhnya kejauhan. Buah nggak jatuh nggak jauh dari pohon. Iya, nggak ada. Nggak ada. Pohon tidak akan mengajarkan buah untuk busuk, nggak ada. Makanya kan pohon tuh gimana sih biar pohonnya tumbuh bagus? Disiram, bener nggak? Dirawat, dikasih pupuk, itu nggak ada. Kecuali gue di rumah jadi ibu yang liar. Bronx. Minum mabok-mabokan di dalam rumah. Nah, mungkin gue akan terima kalian bisa bilang begitu, gitu. Tapi selama ini gue menjadi seorang ibu, sudah 16 tahun berarti ya gue menjadi seorang ibu ya. Alhamdulillah, gak pernah gue nyontohin di rumah yang buruk, gak pernah. Tuh kalian happy kan dengar gue ngomong begini? Terus nurun ke siapa? Ya saya nggak tahu nurun ke siapa, ya tanya. Karena selama anak saya yang sulung di rumah, ya nggak begitu. Jadi saya nggak tahu. Coba kalian tanya sendiri ke orangnya. Turun dari mana? Karena keluarga saya pun nggak ada yang begitu. Kita tuh keluarga badungnya telat semua. Nggak ada yang badung sedari kecil, sedari dini tuh nggak ada. Gue SMP aja gue sekolah di mana? Sekolah di pesantren Gontor Mantingan Ngawi, Jawa Timur. Kalian tanya aja, ada nggak siswi yang namanya Nikita Mirzani di Gontor Mantingan Ngawi? Pasti ada. Alumni situ pasti ada. Gitu. SMA, gue sekolah di Muhammadiyah, deket rumah, di Binong Permai. Boleh sok silakan tanya. Abis itu gue pindah ke SMIP Menggawita di Cikokol. Dan itu antar jemput. Kalau nggak sama abang gue yang kandung nomor 1 yang namanya Edwin, atau nggak sama bapak gue. Jadi kalau dia nurunin siapa, gue nggak tahu. Kalau kalian tanya ke gue, ya gue nggak tahu. Nah kalau kalian lihat gue yang berpakaian seksi segala macam, ya gimana ya, gue public figure. Apapun yang gue lakukan, apalagi gue punya sosial media, apapun yang gue lakukan pasti kalian tahu gitu. Dan gue kan open semua, Instagram nggak gue kunci, semua nggak gue kunci, semua bisa ditonton sama masyarakat gitu. Kalau kalian tolak ukurnya karena gue suka pakai baju seksi, ya gue suka pakai baju seksi tuh baru berapa tahun ini doang ya kan. Dan gue pakai baju seksi ya gimana ya karena punya badan bagus. Ya gue dirawat. Kalau kalian tanya bangga banget sih punya badannya bagus, ya gue bangga gitu. Gue bangga, gimana ya? Ya gue seneng aja dengan pencapaian gue yang punya anak 3, tapi badan gue nggak melar gitu. Dan kalau gue pakai bikini, pakai kancut doang, ya gue kan di kolam renang, gue kan di pantai gitu. Gue nggak pernah pakai BH doang atau kancut doang di rumah atau di jalanan atau pergi ke mall. Nggak ada, nggak pernah. Anak gua pun kalau mau pakai baju berenang, ya di kolam berenang saat kita liburan ke pantai gitu. Nggak ada kucuk-kucuk gua mau ke mall gitu, tiba-tiba gua pakai bikini, nggak ada. Ya kalau pakai baju kelihatan belahan tetenya, ya gimana, gua kan orang dewasa ya, gitu. Nggak bisa dong gue selalu ngikutin kemauan netizen pakai baju tertutup apa segala macem. Nggak bisa, kan gue punya kehidupan juga gitu. Kalau kalian mau komentar ya silahkan gitu. Iya makanya gue tuh kadang suka enak deh orang ngomong buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Ya kalau misalnya buahnya apel terus jatuhnya ke pohon durian, itu udah beda sayang. Itu jauh. Itu baru lu bisa bilang buah jatuh nggak jauh dari pohon, itu kejauhan.
Jangan pada sok kenal makanya ngomong kayak gitu. Iya karena menurut emaknya, emaknya nggak kayak begitu. Kayak kenal deket aja. Kayak kenal Kayak deket. Persahabatan emang. Terus kalau ada seorang anak bilang semasa hidupnya tidak bahagia, semasa hidupnya yang tidak bahagia tuh yang mana? Bagian apa? Yang bagian mana? Yang bagian dia sudah jadi teenager dari umur 13 tahun sampai umur 16 tahun. Yang mana? Gitu, yang mana? Karena gue sudah menjadi seorang ibu yang berusaha yang terbaik gitu. Apapun yang anak gue minta, ya gue support kalau itu di hal-hal yang positif gitu. Anak gue yang sulung tuh ya main kuda, latihan kuda ya. Panah. Latihan kuda di tempat Nabila Syakib, panahan. Semua, pokoknya kalau apapun yang hal positif, mau mahal sampai ratusan juta juga gue beliin. Itu alat panahannya, itu harganya nggak main-main loh. Harganya tuh. Namanya ibu ya, apalagi kan gue nggak pernah panahan dulu. Zaman dulu mana ada sih panahan, mana ada sih Katanya congklak karet. berkuda mana ada sih, nggak ada. Makanya gue pengen ketika gue punya anak tuh ya, anak gue kalau bisa ya melakukan hal-hal sunnah Rasul, ya kan, panahan kan Rasul banget tuh kan, berkuda gitu. Gue pengen tuh anak-anak gue tuh bisa tercatat gitu namanya di negara gitu. Oh, mengharumkan negara, ikut lomba-lomba panahan, ikut lomba-lomba berkuda gitu. Gila ya, gue sama anak orang aja gue sayang. Kalian tahu nggak? Gue tuh punya anak